Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita sangat senang bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry untuk berdiskusi dan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini yang berjudul Dua Saksi. Pelajaran ini juga tentunya sangat akan menginspirasi kita dan para panelis juga sudah hadir dan siap berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan ketika kami akan membicarakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran minggu ini kita akan membahas mengenai dua saksi. Dan kita nanti lihat dua saksi ini apakah bicara mengenai orang atau mengenai sesuatu. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu di ayat hafalan. Di Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam ayat hafalan ini sudah mewakili ya apa yang akan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu apa? Firman Allah ya tetap untuk selama-lamanya. Jadi nanti apa kaitannya firman Allah dengan dua saksi ini? Sejarah membuktikan bahwa di beberapa waktu yang lalu, terutama di zaman abad pertengahan, bagaimana ada usaha-usaha yang dilakukan ya oleh pihak-pihak tertentu yang membuat firman Tuhan ini agar tidak boleh disebarkan, agar bisa dalam bahasa yang metaforis mungkin yaitu dibunuh gitu ya. Jadi banyak usaha yang dilakukan termasuk apa? Termasuk menganiaya orang-orang pengikut Tuhan yang setia dan percaya untuk menghilangkan firman Tuhan dari permukaan bumi ini. Banyak orang-orang percaya yang diejek, diolok-olok, dipenjarakan, bahkan apa? Mati martir ya. Ada yang dibakar di hadapan umum, ada yang dicabik-cabik. Tapi apa? Kenyataannya firman Tuhan tetap bertahan. Jadi sama seperti ayat hafalan kita tadi ya, walaupun rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, firman Allah itu akan tetap bertahan. Nah, nanti dalam satu minggu ini kita akan melihat beberapa penjelasan dari sejarah dunia ini, terutama di peristiwa Revolusi Prancis ya, bagaimana ini juga menjadi satu tonggak sejarah yang menjadi penuntun bagi kita bahwa ada satu waktu di mana firman Tuhan itu berusaha dilenyapkan, dan bahkan ada pernah ateisme dijadikan sebagai menjadi agama negara. Nah, kita akan lihat apa atau siapa atau sejenis apa ini nanti dua saksi. Kita akan lihat di pelajaran berikutnya. Demikian sebagai pengantar bagi kita dalam satu minggu ini, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik pertama kita yaitu berjudul Dua Saksi, di mana kita dapatkan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pak Tobing boleh diuraikan lebih jelas lagi mengenai topik kali ini, Pak? Kalau kita perhatikan bagaimana sebuah penglihatan yang dialami oleh Zakaria, tertulis di Zakaria 4 ayat 1 sampai 14, di situ dinyatakan bahwa Nabi Zakaria melihat ada dua pohon zaitun ya di kedua sisi kaki dian emas ya, dan ini sama dengan yang digambarkan di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 19 ya. Zakaria diberitahu bahwa ada sebuah lambang, ada dua orang yang diurapi berdiri di samping Tuhan ya, di samping Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, bagaimana ada minyak ya, ada minyak dari pohon zaitun yang dimasukkan ke dalam kaki dian itu agar kaki dian itu menyala terus ya. Kalau kita perhatikan, kita kaitkan dengan tulisan di Mazmur 119 bahwa kalau di dalam Alkitab, kalau bicara mengenai pelita, mengenai minyak ya, itu pelita, kalau dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan minyak itu sendiri adalah melambangkan Roh Kudus. Lalu diperkuat lagi oleh penglihatan Yohanes dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 9 menggambarkan apa? Bahwa firman Allah diberitakan dengan kuasa Roh Kudus untuk menerangi dunia ini. Lalu kedua saksi ini juga dikatakan bisa bernubuat ya, bernubuat agar hujan tidak turun
ya, lalu bisa mengubah air menjadi darah dan menghantam bumi ini dengan berbagai macam wabah penyakit. Dan ternyata di dalam Alkitab itu ada satu kejadian ketika di zaman Nabi Elia, hujan tidak turun di Israel ya selama 3,5 tahun. Lalu Musa juga bisa mendatangkan malapetaka bagi Mesir, mengubah air menjadi darah. Lalu Yesus juga sendiri menyatakan bahwa kitab suci perjanjian lama itu memberikan kesaksian tentang dia, dan perjanjian baru bersama dengan perjanjian lama dia katakan adalah apa? Dasar dari kesaksian tersebut. Maka disimpulkan ya, dua saksi di sini adalah apa? Yaitu firman Tuhan itu sendiri yang terdiri dari kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru. Ya, jadi kalau disebut dua saksi bukanlah berbentuk sebagai orang, tapi yaitu kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Sayangnya di dalam dunia kekristenan sebagian ada yang meremehkan, menganggap perjanjian lama itu tidak perlu lagi, tidak relevan lagi. Padahal Yesus sendiri menguatkan bahwa perjanjian lama itu memberikan kesaksian tentang dia. Ada banyak pelajaran-pelajaran nubuatan mengenai Yesus itu justru kita dapati di dalam apa? Perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru Yesus menggenapi itu semua di dalam kehidupannya. Dan bahkan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang akan kita lihat yang menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi ke depan ini, yang kita juga pelajari bukan hanya dari perjanjian lama tapi juga dari perjanjian yang baru. Nah, inilah yang perlu kita para pembelajar Alkitab bawa bagi kita. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai periode-periode waktu nubuatan. Silakan Pak Fajar bantu kita mengerti akan periode-periode apa yang penting yang perlu kita ketahui. Ya, Beatrice dan pemirsa The Save Ministry ya. Periode yang dimaksud di sini adalah periode masa kegelapan ya, masa kegelapan, periode waktu nubuatan. Tadi dijelaskan oleh Pak Saudara Elvin, yaitu dua orang saksi itu adalah mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan memang benar, di perjanjian lama itu kita bisa mengutip dari kitab Daniel, dan di perjanjian baru kita bisa mengambil ayat di dalam kitab Wahyu. Mari kita coba baca dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Apa yang dimaksud dengan 1260 hari di dalam kitab Wahyu ini kalau kita mengacu ya. Nah, musuh-musuh Allah menginjak-injak kebenaran selama kurang lebih 1260 hari. Menurut Alkitab, satu hari adalah 1 tahun, berarti artinya 1260 hari itu adalah 1260 tahun. Artinya 42 kali 30, 42 bulan kali 30 hari ya, 1 bulan. 1 bulan itu sama dengan 30 hari, ketemu 1260 hari. Nah, ini juga sama, nubuatan ini juga diungkap oleh Daniel di dalam pasal 7 ayat yang ke-25, mengatakan bahwa kuasa tanduk kecil yang akan muncul dari keruntuhan kekaisaran Romawi ini akan menganiaya umat Allah. Selama berapa lama? Selama 1 masa, selama 2 masa, dan setengah masa. 1 masa adalah 1 tahun atau 360 hari. Jadi 3,5 masa itu sama dengan 1260 hari. Kalau kita tahu bahwa nubuatan 1 hari sama juga dengan 1 tahun, berarti selama kurang lebih masa berkabung itu ya, masa kegelapan itu sepanjang 1260 hari. Nah, kapan itu dimulainya? Tahun 1260 hari ini. Kalau kita tahu tahun di mana itu akan mulai, maka kita akan tahu juga di mana tahun itu akan berakhir. Menurut sejarah ya, nubuatan tersebut menurut sejarah pada tahun 538 masa kegelapan itu sudah dimulai. Jadi 1260 hari atau 1260 tahun itu dimulai pada tahun 538 Masehi. Kemudian ditambah 1260 tahun, berarti akan berakhir pada tahun 1798 Masehi. Ketika revolusi Prancis itu terjadi ya. Jadi masa kegelapan itu terjadi pada masa tersebut 1260 tahun. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita lihat nubuatan dua saksi dari kitab Wahyu, yaitu Yohanes Pembaptis, dan kitab Daniel, dari Daniel itu sendiri.
nubuatan yang sudah mereka canangkan dan menurut sejarah itu sudah terbukti. Artinya perhitungan-perhitungan tahun nubuatan itu memang sudah terbukti, memang benar. Ada satu nubuatan yang belum terbukti, yaitu kedatangan Yesus yang 2 kali. Kalau kita lihat semuanya, kurun waktu yang sangat begitu ketat dan sangat begitu benar adanya, kemungkinan dan memang pasti Yesus yang dinubuatkan di dalam kerajaan yang akan datang, itu akan datang di atas dunia dan kita bersiap untuk itu. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kita telah mempelajari tentang periode-periode penting waktu nubuatan. Dan saat ini, topik kali ini kita akan mempelajari apa yang terjadi, yaitu 2 saksi dibunuh. Apa yang dimaksud dengan 2 saksi dibunuh pada masa 1260 tahun, Pak Tobing? Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, tadi kita sudah clear bahwa kedua saksi itu perjanjian lama dan perjanjian baru ya, Alkitab itu sendiri. Berarti artinya ya ada satu periode di mana kedua saksi Allah ini berusaha dibunuh, dimatikan. Nah, dalam sejarah ya tadi sudah disampaikan oleh panelis Saudara Fajar bahwa tahun 538 itu satu tonggak yang sangat baik ketika Kekaisaran Romawi yang pagan, yang belum kenal agama, itu runtuh di tahun 538. Maka pada saat itu seorang kaisar bernama Justinianus menyerahkan otoritas sipil politik kepada penguasa yang berlanjut. Tadi dikatakan 1260 tahun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi persis itu nanti berlanjut sampai tahun 1798. Apa yang terjadi pada 1798 ya, kalau kita kurangi 538 itu persis 1260. Apa yang terjadi? Yaitu Jenderal Prancis Berthier itu ya atas perintah dari Napoleon Bonaparte pada saat itu dia menyerah kalah ya di tanggal 10 Februari tahun 1798 ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali bagaimana seorang Nabi Daniel 500 tahun sebelum Masehi ya, dia sudah menubuatkan kejadian-kejadian itu dan akurat lebih dari 2300 tahun berikutnya ya. Itulah akurasi dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu. Dan bukan hanya itu saja, bahkan kalau kita baca di dalam Wahyu 11 ayat 9 ya, Wahyu 11 ayat 9 dikatakan seperti ini ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat-mayat mereka dikuburkan. 3,5 hari, bahasa nubuatan berarti 3,5 tahun. Apakah ada periode 3,5 tahun terjadi? Di dalam satu sejarah yaitu di tahun 1793, dimulai 26 November ya, sebuah dekret dikeluarkan di Paris yang menghapuskan agama hingga diperpanjang sampai 17 Juni 1797 ya, ketika pemerintah Prancis menghapus undang-undang agama ya. Nah, ini kalau kita tarik secara waktu dari 26 November 1793 ke 17 Juni 1797 itu 3,5 tahun ya. Bagaimana akuratnya, dan dikatakan bahwa akan ada banyak penganiayaan ya selama periode di sepanjang 1260 tahun itu. Betapa banyak ya orang-orang yang percaya menjadi korban. Bahkan pada tahun 1793 itu 10 November itu ya, pada saat revolusi Prancis, pemerintah secara resmi menetapkan Cult of Reason ya. Cult of Reason sebagai agama ateis yang disponsori negara. Bayangkan agama ateis ini seperti apa ya. Lalu 10 November 1793 ditetapkan sebagai Festival of Reason ya, Festival Nalar. Artinya apa? Gereja-gereja di seluruh Prancis diubah menjadi kuil nalar. Dan bahkan ada seorang wanita yang dinobatkan sebagai sebagai Dewi Nalar. Ya, nalar artinya logika ya. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Alkitab dibakar di jalanan. Dan dengan gagahnya mereka bilang Tuhan itu tidak ada ya. Padahal namanya agama tapi agama ateis ya. Setan benar-benar bekerja melalui orang-orang yang tidak bertuhan untuk untuk membunuh kedua saksi Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah bagaimana akuratnya penulisan-penulisan di dalam Alkitab itu, dan demikian juga sejarah membuktikan demikian, pemirsa The Safe Ministry.
Baik, Pak Tobing. Setelah 1260 tahun, maka ada satu masa baru yang berjudul Dua Saksi Dibangkitkan. Pak Fajar, apa yang perlu kita ketahui dari dahsyatnya peristiwa ini? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry yang melanjutkan penjelasan daripada Saudara Elvin setelah peristiwa revolusi Prancis di mana Jenderal Berthier ini dia menangkap Paus ya, Paus Pius yang ke-6 ya. Jadi terjadi reformasi yang besar-besaran dan disitulah ada satu kebangkitan pria dan wanita untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan dengan lebih leluasa, lebih gamblang dan lebih masif ya tentunya. Dan kita lihat ada salah satu orang yang bernama William Carey yang melakukan perjalanan ke India. Dan tidak tanggung-tanggung pemirsa di Safe Ministry, dia menerjemahkan kitab suci ini ke dalam bahasa puluhan dialek India. Dan didorong oleh kuasa kitab suci, para misionaris ini dikirim ke seluruh dunia. Rupanya dua saksi atas revolusi Prancis ini dapat membangkitkan orang-orang muda mereka, misionaris-misionaris mereka untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan pekabaran Injil. Dan firman Tuhan ini harus disampaikan sampai ke pelosok dunia. Dan ini seperti yang dijanjikan oleh Yesus ya, aku akan menyertai engkau sampai ke ujung dunia ya. Firman Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita. Bahkan meskipun ada seorang filsuf namanya Voltaire menyatakan, dia merasa bosan dengan pekabaran yang disampaikan oleh 12 orang rasul, 12 orang murid Yesus yang mana yaitu adalah Injil kebenaran. Dia menyatakan bahwa hanya cukup dengan satu orang saja akan mampu meruntuhkan, akan menghambat pekabaran yang mereka lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi Voltaire? Apa yang dinyatakan oleh Voltaire itu tidak terwujud dan dia gagal untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan akan firman Tuhan ini. Tidak akan mampu dan firman Tuhan itu akan semakin menyebar dan semakin menyebar ke seluruh dunia meskipun banyak orang yang akan mencoba untuk merongrong akan firman Tuhan kebenaran ini, mencoba untuk membuat sesuatu statement-statement tentang firman Tuhan bahwa kita tidak perlu percaya akan firman Tuhan, itu akhirnya gagal semuanya. Dan firman Tuhan akan mengungkapkan segala kebenaran ini dan hanya melalui Yesus, atas kasih karunia Yesus di atas kayu salib ini akan memberikan keselamatan bagi semua orang. Demikian Beatrice dan pemirsa The Seed Ministry. Baik, Pak Fajar. Bahkan setelah revolusi Prancis yang sangat mengerikan, tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan menang. Jadi topik kali ini kita akan mempelajari mengenai kebenaran menang. Silakan Pak Fajar bantu untuk menjelaskan mengenai topik ini. Iya, Beatrice. Memang kebenaran pasti akan menang ya. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan itu kepada semua bangsa, semua suku dan bahasa dan kaum itu tidak terkecuali ya. Itu akan memberikan satu kemenangan pada akhirnya. Kerajaan Allah tentunya juga akan menang dari pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dengan iblis. Pada akhirnya mereka akan dirantai selama 1000 tahun dan mereka juga akan dibinasakan dengan api neraka dan pada akhirnya ya kerajaan Allah itu sendiri yang akan kemenangan. Kalau kita tahu ya pelajaran yang bisa kita ambil itu sebetulnya jika kita tahu kebenaran yang kita pegang itu akan memberikan satu kemenangan pada akhirnya kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Kenapa kita mesti harus takut dan undur diri daripada Kristus? Jangan sampai kita juga tergoda oleh rayuan setan dan iblis yang menyesatkan itu, yang pada akhirnya mereka juga akan kalah. Walaupun revolusi Prancis sempat menghancurkan iman orang Kristen, tetapi di akhir kemenangan kerajaan Allah itu akan terwujud, akan terjadi. Apa saja yang didirikan oleh kekuasaan manusia tentunya akan hancur. Apalagi oleh kuasa daripada si iblis akan hancur. Tetapi segala sesuatu yang didirikan oleh Yesus Kristus itu akan kekal dan abadi. Akan memberikan satu kemenangan yang pasti. Ketika Yohanes Pembaptis memandang ke dalam tempat Maha Kudus, ada satu tabut perjanjian, hadirat Allah, dan di antara dua malaikat yang menutup tabut perjanjiannya, terdapat satu hukum Allah yang sangat bersinar sekali. Meskipun kita tahu semua keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, namun sebagai rasa syukur kita, oleh karena kita sudah diselamatkan oleh iman kita, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan,
kita mau menaati, kita mau mengikuti apa yang menjadi satu perintah daripada Tuhan, mengakui dan mengikuti hukum-hukum Tuhan, sehingga kehidupan kita akan semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Banyak sekali usaha manusia yang dilakukan, mereka mencoba untuk merongrong kebenaran firman Tuhan, dan namun sekali lagi kebenaran itu akan menang. Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15 sampai ke-18 ya. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang pada saat bagi orang-orang yang mati untuk dihakimi dan memberikan upah kepada hambamu, nabi-nabi, orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang kecil dan orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat yang 19, yang terakhir. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ketika kita membaca akan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita tidak perlu takut ya. Kita tidak perlu takut, kita memang memiliki satu kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya akan menang. Dan oleh karena kita sudah diselamatkan, kita mau mentaati akan segala hukum dan firman Tuhan itu sendiri. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran ini oleh Pak Tobit. Pemirsa The Safe Ministry, banyak sekali usaha yang setan lakukan untuk apa? Untuk membuat kita terputus komunikasi dengan Allah, terputus pemahaman kita kepada Allah. Ya, ada peristiwa-peristiwa di muka bumi ini yang dia sudah lakukan. Ya, ada banyak catatan bagaimana usaha dia mengubur jauh-jauh, mengubur dalam-dalam firman Tuhan itu. Ya, bahkan dia bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan negara, pemerintah menghapuskan. Setan selalu berusaha ya mencari cara agar kita, pemahaman kita kabur terhadap Allah. Bahkan pada waktu di zaman kegelapan itu yang selama 1260 tahun. Ya, mengapa disebut zaman kegelapan? Karena Alkitab ditarik dari peredaran, dan bahkan siapapun yang ketahuan membaca kitab suci akan hukum, ya, bahkan ada yang akan dibuat saksinya, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru adalah saksi Allah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sumber cerita kita. Kalaupun ada sebagian orang yang mengatakan Alkitab isinya adalah dongeng yang tidak perlu dipercaya, tetapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab ya telah terbukti berkuasa mengubahkan hidup orang, telah terbukti ya nyata terjadi melalui sejarah-sejarah yang kita lihat di dalam dunia ini. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena Roh Allah lah yang menginspirasi ditulisnya Alkitab ini. Roh Allah lah yang menguasai para penulis Alkitab. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita jangan ragu lagi. Kalaupun ada usaha-usaha yang meragukan keimanan kita terhadap otoritas Alkitab, biarlah kita selalu memegang kepada kebenaran di kitab suci, dan bukan kepada pengetahuan kita sendiri, tetapi biarlah melalui kitab suci kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita mengerti akan apa yang terjadi, dan paling utama adalah kita mengenali Allah yang penuh kasih, yang telah mengutus Yesus Kristus sebagai penebus kita dari dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kuasa Tuhan dalam menyebarkan firman-Nya. Kita akan doa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mempelajari suatu pelajaran yang luar biasa 1 minggu ini mengenai akan kuasa Engkau dan bagaimana firman Tuhan yang akan selalu memberikan kami petunjuk dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau mempunyai kuasa yang luar biasa dan Engkau akan selalu menjaga kami dari segala godaan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sukacita dan puji Tuhan yang kita rasakan atas pelajaran luar biasa 1 minggu ini. Atas kuasa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita juga mendoakan pemirsa The Safe Ministry mendapatkan semangat baru dan mendapatkan inspirasi yang baru yang sama seperti yang kami rasakan.
Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan kolom komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel The Safe Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.